ngelangin gua. Bi, tahan, Bi. Anak orang bisa mati, Bi. Biarin. Udah, Bi, udah ya. Nggak bisa. Awas, Yot. Gua nggak mau. Nggak bisa gua denger kayak ginian. Udah. Bahaya kalau dia sampai kenapa-napa. Gua nggak terima si Dinda diginiin. Gua nggak ikhlas, Yot. Iya, gua ngerti. Tapi kontrol dulu emosi lo. Nggak bisa, Yot. Gua nggak pernah nyentuh si Dinda sedikit pun. Tapi dia mau rusak gitu aja sama si Aldo. Lu tahu perasaan gua kan? Iya. Gua tahu. Udah tapi ya. Aldo. Tolong. Aldo, bangun Aldo. Aldo, tolong. Please, bawa dia ke rumah sakit. Dinda. Abang kecewa sama kamu, Nda. Maafin aku, Bang. Abang gak nyangka kamu semurah itu, Nda. Bang. Nda, kakak gak habis pikir kamu bisa ngelakuin itu. Kakak kecewa sama kamu, Nda. Maafin aku, Kak. Harusnya kamu bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan ikutin hawa nafsu. Kakak gak peduli seberapa besar cinta kamu sama si Aldo. Tapi jangan ngelakuin hal menjijikan kayak gitu, Nda. Iya, Kak. Maafin aku. Kak Dot masih sayang sama kamu, Nda. Gimana sakitnya denger kamu diginiin sama dia? Kak. Dot, udah, ayo. Gak usah lu peduliin orang yang udah gak peduli sama lu. Percuma lu ngomongin dia. Dia udah kotor. Ayo, cabut. Bentar, Nak. Bentar. Udah, ayo. Gue bilang cabut. Ayo. Nak. Robi, kalau ibu udah gak ada umur, ibu titip satu hal sama kamu. Bu, ibu jangan ngomong gitu, Bu. Ibu kan pasti sembuh. Iya. Ibu cuma mau titip satu. Tolong jagain adik-adik kamu. Adik kamu masih butuh bimbingan kamu. Iya, Bu. Iya. Kalau bukan kamu yang jaga dia, siapa lagi? Bapakmu udah gak peduli sama kita, Nak. Cuma kamu satu-satunya harapan ibu yang bisa ngerubah nasib keluarga kamu, Nak. Iya, Bu. Iya. Robi janji, Bu. Robi janji bakal jagain adik-adik Robi. Bu, maafin Robi ya, Bu. Robi gak bisa nepatin janji Robi. Robi gak bisa jaga adik-adik Robi. Aduh. Tahan. Tahan dulu, Dok. Tahan dulu. Pelan-pelan, Bang. Iya, ini juga pelan. Lu kalau nggak diobatin bisa berabe, bro. Iya. Makasih, Bang. Udah, diam dulu, Dok. Dinda, gara-gara lu, si Aldo jadi begini. Maafin gua, Gea. Gua nggak tahu bakal kayak gini. Lu tahu siapa pacar si Aldo yang diputusin demi lu? Itu gua, Dinda. Apa? Gua tiap hari mikirin apa sebabnya gua diputusin sama dia. Dan ternyata ada lu di balik hubungan gua. Lu jahat, Dinda. Tapi Gea, gua nggak tahu kalau dia pacar lu. Andai lu kenal duluan sama gua, nggak mungkin gua rebut dia dari lu. Dinda, tapi semua udah terlanjur. Hati gua udah hancur banget lihat kelakuan lu sama dia. Iya, Gea. Gua akuin itu semua. Tapi, makasih Dinda. Karena kejadian ini, gue jadi tahu kelakuan si Aldo. Dan gue tahu apa tujuan dia yang suka maksa-maksa gue buat main ke rumahnya. Gea, tapi lu beruntung masih punya orang tua yang ngelarang lu buat main keluar rumah. Yang masih bisa bimbing lu ke jalan yang gak bener kayak gue. Sekali lagi maafin gue ya. Karena gue semuanya jadi kacau. Iya, Dinda. Aduh, gawat Lisa. Kenapa, Kak? Orang tua si Aldo ngamuk. Dia mau lapor polisi. Apa? Aduh, terus? Tadi aku nganterin dia ke rumahnya. Abis aku kena omel bapaknya. Dia nanyain orang-orang yang ngeroyok si Aldo siapa aja. Aduh, gimana dong? Iya, kakak juga bingung. Terus kakak bilang, kalau Bang Robi yang ngeroyok si Aldo. Si Jamie yang ngejelasin kejadiannya.
Itu juga karena dia didesak sama bapaknya. Aduh, udah. Pokoknya besok Kak Peot harus langsung temuin anak-anak. Berabe kalau udah urusan sama polisi. Iya, Kak. Kita harus kasih tahu anak-anak, terutama si Robi. Iya, Kak. Iya. Ya udah, gitu aja ya. Nanti kakak besok mau ngomong sama anak-anak di sekolahan. Iya, Kak. Siapa yang ngelakuin ini sama kamu? Anak-anak Dokona School, Pak. Apa masalahnya sampai kamu dikeroyok? Pak. Aldo nggak tahu, Pak. Tiba-tiba Aldo dikeroyok, padahal Aldo nggak ngapa-ngapain, Pak. Begitu? Iya, Pak. Kamu masih ingat orang-orangnya? Masih kok, Pak. Masih. Siapa? Sebutin. Robi, Pak. Robi. Sama teman-temannya. Si Dot, sama si Kona juga, Pak. Oke. Robi, Dot, Kona. Iya, Pak. Kamu tahu rumahnya di mana? Tahu, Pak. Tahu. Oke. Tapi, Pak. Papa mau ngapain, Pak? Aduh, gawat. Kalau sampai anak-anak ditangkap polisi. Waduh, jangan sampai deh. Gua harus buru-buru kasih tahu mereka. Seenggaknya mereka punya persiapan pas diinterogasi. Apa? Polisi? Aduh, jangan-jangan dia mau nangkep anak-anak di sekolahan. Aduh, gua telat nih. Kemana anak-anak? Kok tumben belum pada datang? Cynthia, lu lihat anak-anak nggak? Siapa? Si Robi? Iya, sama si Dot, si Kona. Nggak tahu gua. Belum pada datang tumben. Waduh, Kenapa emang, Yot? enggak. Permisi. Iya, cari siapa ya? Apa betul ini rumahnya Robi? Iya, betul. Dia anak saya. Kenapa, Pak? Boleh saya masuk, Pak? Tapi Robinya nggak ada, Pak. Oh, iya, nggak apa-apa, Pak. Kalau gitu, saya mau bicara sama Bapak. Oh, silakan, Pak. Makasih. Ada perlu apa ya, Pak? Bapak tahu perlakuan anak Bapak terhadap anak saya? Maaf, Pak. Soal apa ya? Anak saya Aldo sekarang sedang dirawat. Itu karena perlakuan anak Bapak dan teman-temannya. Oh, soal itu ya. Loh, kenapa Bapak ketawa? Bapak belum lihat kondisi anak saya. Dia kritis, Pak. Oh, maaf, Pak. Terus apa tujuan Bapak kemari? Saya mau minta pertanggungjawaban kepada anak Bapak. Pertanggungjawaban dalam bentuk apa, Pak? Saya mau kasus ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Oh, ya. Silakan, Pak. Saya tidak keberatan. Loh, orang tua macam apa Anda? Dengan santainya Bapak mendengar kasus seperti ini. Saya tidak main-main, Pak. Kalau Bapak mau lapor polisi atas perlakuan anak saya, maka saya juga akan lapor polisi atas perlakuan anak Bapak. Loh, maksudnya? Bapak tahu kenapa anak Bapak dianiaya? Itu karena anak Bapak sudah memperkosa anak saya. Pak, tolong bantu Robi, Pak. Sama siapa lagi Robi minta pembelaan kalau bukan sama Bapak? Kamu kenapa, Bi? Robi habis berantem, Pak. Robi habis keroyok anak orang dan dia kondisinya parah. Apa? Kenapa kamu ngelakuin itu? Dinda, Pak. Dinda dilecehin, Pak. Apa? Benar kamu, Dinda? Benar kok, Pak. Dinda dipaksa tidur sama orang yang Robi keroyok, Pak. Namanya Aldo, Pak. Apa? Robi nggak tahu harus ngapain, Pak. Tolong, Pak. Robi takut masuk penjara. Kapan kejadiannya, Bi? Tadi siang, Pak. Nggak, apapun keadaannya, kamu harus bilang kalau kamu dipaksa dan dilecehkan sama si Aldo, ya? Iya, Bang. Ini demi keselamatan Abang. Abang bisa kena kasus penganiayaan, nggak? Iya, Bang. Please, Abang minta kerjasamanya ya. Ini buat kamu juga kok. Iya, ya. Ya udah, Abang pergi dulu. Abang mau kemana? Abang mau cari tempat persembunyian dulu sementara. Abang gak mau masuk penjara, ndak? Abang takut. Tapi, Bang, Abang harus sekolah, Bang. Terus Abang mau tinggal di mana? Enggak kok. Abang cuma beberapa hari aja. Abang udah kirim surat izin sakit juga ke sekolahan. Ya udah, kalau gitu, Bang. Ndak, kalau situasi udah aman, kamu langsung kontak Abang ya. Abang langsung pulang. Iya, Bang. Ya udah, Bapak tahu perasaan saya sebagai orang tua mereka. Bagaimana rasanya ketika seorang anak perempuan Bapak dilecehkan dan dipaksa untuk melakukan hal yang menjijikan. Kalau Bapak nggak percaya sama saya, silakan tanya anak Bapak. Kenapa dia sampai dianiaya si Robi dan teman-temannya? Oh, oke. Akan saya cari tahu dulu kebenarannya. Jika itu bohong, saya akan lapor polisi. Oh, silakan, Pak. Si Konanya ada, Om? Loh. Dia sih bilang yang nginep di rumah temennya. Bawa seragam juga. Oh, gitu ya? Loh, emangnya tadi nggak ketemu di sekolah?
Saya bolos om. Aduh. Ya udah deh om, makasih ya. Ya, ya. Kemana itu anaknya? Bi, Bi. Halo Bi, halo Bi. Lu di mana Bi? Shh, gak usah teriak anjir. Iya. Lu di mana Bi? Gua nyariin lu semua. Sorry Yot, kita nggak ngabarin lu dulu. Kita bertiga kabur dari rumah Yot. Apa? Kabur kemana? Pokoknya gue sama anak-anak mau ngumpet dulu Yot. Gue takut. Lu takut dicari polisi kan? Iya Yot. Shh, lu jangan bilang-bilang ya. Justru gua nyariin lu pada. Gua mau ngasih tahu. Bokap si Aldo mau lapor polisi katanya. Dia mau nangkep lu sama anak-anak. Waduh, serius lu? Iya Bi. Iya Yot. Iya nak. Bapak gue tahu nggak soal ini? Belum pada tahu nak. Ibu Sidot juga belum tahu. Mereka tahunya lu lagi nginep di rumah si Robi. Oke. Yap. Iya Yap. Please, bantuin kasih info di sono ya. Biar kita tahu kondisinya. Iya, tenang aja. Gua lagi mantau kok. Ya udah. Thank you. Ya udah Yot, gitu aja ya. Doain kita ya. Iya, gua doain Bi. Buat sementara, gue titip si Lisa sama si Dinda sama lu ya. Iya, siap. Oke. Aldo, kamu udah punya pacar? Kok papa nanyanya gitu, Pak? Jawab aja, nak. Pak, pacar? Aldo belum punya pacar, Pak. Jangan bohong. Jawab. Waduh, gawat. Pasti ini ada kaitannya sama si Dinda nih. Pasti si Dinda bilang yang enggak sama si papa. Jawab, Aldo. Iya, Pak. Pacar Aldo si Gea, Pak. Satu sekolahan sama Aldo, Pak. Gea. Iya, Pak. Gea. Papa mau ngapain, Pak? Bajingan tuh orang. Gua tuh masih sayang sama si Dinda. Udah Dot, kamu yang sabar ya. Gak ada gunanya juga kamu sesalin apa yang udah terjadi. Tapi Nemo, aku udah jagain dia baik-baik. Gak pernah aku sentuh sedikit pun. Tapi dia malah buang harga diri dia ke si Aldo brengsek itu. Aku tahu, kamu pasti sedih dan terluka banget Dot. Kamu silahkan kalau mau marah, sedih, nangis. Keluarin aja semuanya. Tapi setelah itu, kamu harus bisa move on dari masalah ini ya. Makasih ya Nemo. Udah ada buat aku di saat aku lagi sedih begini. Gak tahu harus cerita ke siapa. Iya Dot, anytime. Kamu butuh aku buat curhat, cerita-cerita hari kamu, main bareng, menghibur kamu. Aku pasti selalu ada buat kamu. Nemo, Iya Dot. malam ini kamu free kan? Aku pengen nelpon kamu lagi buat nemenin kamu ngobrol-ngobrol sampai ketiduran. Free kok, langsung cari aja di Lita ya. Iya, aku order sekarang aja ya. Buat kita ngobrol-ngobrol lagi nanti malam. Oke, semangat ya Dot. Buat yang kesepian dan lagi sedih di bulan kasih sayang ini, jangan lupa order player-player di Lita buat nemenin kalian. Ya, seperti Nemo tadi. Langsung aja klik linknya di deskripsi video ini atau di kolom komentar ya. Maaf Om, aku nggak tahu apa-apa. Bukannya kamu pacar anak saya? Hah? Iya kan? Bukan Om. Gea, kamu jangan malu-malu, ya. Tapi Om, aku udah nggak pacaran sama si Aldo Om. Semenjak kejadian itu. Kejadian apa? Aldo ngehianatin Gea Om. Maksudnya? Bisa kamu jelasin? Aldo punya pacar lagi Om, namanya Dinda. Oke, kamu ada di tempat kejadian pas si Aldo dikeroyok. Ada Om, ada. Tapi aku nggak tahu apa-apa. Aku cuma lihat dari jauh. Di mana tempat kejadiannya? Di rumah abang-abangan Aldo, namanya Bang Jamie kalau nggak salah. Kamu tahu rumahnya? Tahu Om? Oke. Pak, kenapa nggak langsung lapor polisi aja? Jangan, kita cari dulu kebenarannya. Tapi udah jelas Pak, anak Bapak dikeroyok. Kabarnya, si Aldo dikeroyok karena dia udah melecehkan adik dari si Robi. Sedangkan kalau kita lapor polisi, justru kita juga yang kena masalah. Oh, gitu ya Pak? Jem, gue sama anak-anak mau kabur dari rumah. Kayaknya kasus ini bakal manjang deh. Lu mau kabur kemana? Adalah pokoknya, Jem, gue cuma mau minta bantuan lu. Kalau suatu hari bokap si Aldo lapor polisi, pasti lu yang dicari. Karena si Aldo dikeroyok di rumah lu. Iya, gue juga udah paham. Please, lu tolongin gue ya. Cuma lu yang udah ngerti soal ginian. Selalu Bi, lu pergi aja sono, biar gue yang urus. Thanks ya, Jem. Iya, ya udah hati-hati. Betul, kamu yang namanya Jamie. Iya, betul Pak. Kenapa Pak? Kamu tahu anak saya dianiaya? Iya, tahu Pak. Dianiaya di sini, di depan rumah saya. Kenapa itu bisa terjadi? Anak Bapak datang ke sini, maksa-maksa mau minjem kamar saya
buat ngelakuin hal-hal yang tidak terpuji, Pak. Oh, oke. Siapa cewek yang dia bawa? Itu si Dinda, Pak. Adek si Robi. Oke, apa si Dinda ngelakuin itu karena terpaksa atau karena suka sama suka? Wah, justru itu, Pak. Anak Bapak maksa-maksa cewek itu biar mau tidur sama dia. Bajingan tuh anak Bapak. Loh, kamu bela mereka? Ya bukan ngebela. Tolonglah didik anak Bapak. Masih sekolah kelakuannya udah kayak tai. Jauh-jauh datang kemari cuma pengen minjem kamar saya. Apa itu nggak ngelunjak, ha? Bapak mau nggak kamar Bapak dipinjem buat gituan? Oh, cukup. Saya bisa aja, Pak, lapor polisi karena perbuatan anak Bapak itu. Cukup, jangan bawa-bawa polisi. Kamu apakan anak cewek itu? Aduh, Papa, lepasin, Pak. Mama. Jujur kamu sama papa, jangan bikin papa pusing. Iya, Pak, ya. Tapi lepasin dulu, Pak. Ayo cepet. Maafin Aldo, Pak. Aldo udah kurang ajar. Tapi Papa jangan marah ya, Pak. Kamu apakan anak cewek itu, nak? Aldo tidur sama dia, Pak. Maaf, Pak. Aldo nyesel, Pak. Jadi itu yang bikin kamu dianiaya sama kakak dan teman-temannya? Iya, Pak. Ya Allah, kenapa sih ini perut? Kok mules terus dari kemarin? Lisa, perut gua sakit, gua mual. Ya ampun, kok bisa? Lo habis makan apa? Enggak, gua nggak makan yang macem-macem kok. Mau gua kerikin, takutnya lo masuk angin. Aduh, gua nggak biasa dikerik. Tolong beliin gua obat aja deh ke warung. Ya udah, ya gua beliin. Ya udah, lu istirahat dulu Dinda. Besok jangan dulu masuk ya. Nanti gue bikinin surat izin ya. Iya Lisa, makasih ya. Iya. Kenapa lagi, Pak? Oh, sebelumnya saya minta maaf atas kejadian yang menimpa anak-anak kita, Pak. Saya sudah mendapatkan penjelasan dari anak saya soal masalah ini. Oh, begitu, Pak. Terus? Saya akui anak saya yang salah, Pak. Sudah melakukan perbuatan yang tercela terhadap anak Bapak. Tapi saya mohon jangan lapor polisi atas kejadian ini, Pak. Apalagi sampai lapor pihak sekolah. Bisa-bisa anak kita dikeluarkan dari sekolah, Pak, karena sudah mencemar nama baik sekolah. Bapak juga tahu sendirilah gimana ribetnya urusan sama polisi. Baik, Pak. Kalau gitu, sejujurnya saya nggak terima atas kejadian yang menimpa anak saya kemarin. Tapi apa boleh buat? Itu karena kita juga sebagai orang tua yang tidak memperhatikan pergaulan mereka di luaran sana, Pak. Betul, Pak. Saya juga sangat menyesal terlalu sibuk dengan pekerjaan saya, sehingga anak saya jadi begini. Iya, betul, Pak. Ya sudah, kalau gitu saya juga minta maaf atas kejadian yang menimpa Aldo anak Bapak. Baik, Pak. Saya juga minta maaf, Pak. Oke, kalau gitu, apa tindakan kita selanjutnya, Pak? Kalau Bapak tidak keberatan, kita damai aja, Pak. Jangan umbar kepada siapapun masalah ini. Baik, Pak. Tapi dengan satu syarat, Pak. Kita jauhkan anak-anak kita dari pergaulan bebas. Jangan biarkan anak kita pacaran di usia dini. Mumpung belum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Pak. Oh, baik, Pak. Saya paham maksudnya, Pak. Ya sudah, kalau gitu saya pamit ya, Pak. Oh, baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Halo, Pak. Ada apa, Pak? Kamu pulang, Robi. Tapi, Pak, gimana situasinya? Udah Bapak bereskan, nak. Beneran, Pak? Iya, kamu jangan takut. Ada Bapak di sini. Iya, Pak. Nanti Bapak jelasin di rumah, ya. Baik, Pak. Robi pulang, Pak. Dinda, kamu kenapa, nak? Enggak Pak, enggak kenapa-napa. Aku cuma mual aja kok. Kamu berobat aja ya? Enggak usah Pak, aku enggak kenapa-napa kok. Cuma masuk angin. Beneran? Iya Pak. Ya udah kalau gitu. Bapak mau ke toko, kamu nggak apa-apa kan Bapak tinggal? Iya Pak, enggak apa-apa. Bentar lagi juga Lisa datang kok. Ya udah. Lu yakin mau sekolah aja? Iya Lisa, gua nggak kenapa-napa kok. Beneran udah nggak mual lagi. Iya, udah mendingan. Ya udah kalau gitu. Tapi kalau lu kenapa-napa, lu telepon gua aja ya. Iya Lisa. Ya udah ayo. Lisa, maafin gua ya. Selama ini gua nggak pernah dengerin nasihat dari lu. Soal apa Dinda? Soal kedekatan gua sama si Aldo. Udahlah, nggak usah dipikirin. Yang penting sekarang lu udah nggak sama dia lagi. Iya Lisa, gue nyesel, gue malu, gue udah nggak ada harga dirinya lagi. Gue udah ngerasa kotor Lisa. Nggak usah ngomong gitu. Jangan ada yang disesalin. Mendingan sekarang kita mulai lembaran baru Dinda. Iya, makasih Lisa.
lu masih peduli sama gua? Iya ya. Bu, aku mau izin ke toilet sebentar. Iya, silakan Dinda. Ya Allah, apa mungkin aku hamil? Enggak mungkin. Enggak mungkin aku hamil. Aku yakin ini cuma masuk angin biasa. Tetapi aku nggak biasanya ngerasain mual kayak gini. Aku harus cari tahu jawabannya. Aku nggak bisa gini terus. Ini aja kak? Iya, Ada kartu membernya? nggak ada. Coklatnya sekalian? Ada promo? Beli satu gratis satu? Enggak. Kuotanya sekalian kak? Enggak, Mbak. Buruan, Mbak. Lama banget. Oh, iya. Maaf. Jadi totalnya 20.000 ya? Lisa, lu masih di mana? Ini gue di depan gerbang sekolah lu nih. Oh, gue di depan Alfa, Lisa. Maju aja dikit. Oke. Beli apa lu ke Alfa? Kok nggak bawa belanjaan? Beli pulpen doang kok. Oh, emang habis pulpen lu? Iya, padahal pakai punya gue aja kali. Gue ada 2. Enggak, gue sekalian lihat-lihat handbody. Oh, Maafin Aldo ya, Mah. Pah, Aldo udah bikin mama papa kecewa. Tapi Aldo terima kok konsekuensinya. Iya nak, kamu harus kuat ya nak di sana. Kamu harus bisa berubah. Iya, Mah. Ayo mah, Aldo, takut kesorean. Iya, Pah. gue nggak ngerti lagi pakainya. Petunjuk pemakaian. Dinda. Aduh, ada apa Lisa? Gue keluar dulu ya. Lu mau ikut nggak? Enggak, duluan aja. Gue di rumah aja. Ya udah kalau gitu, gue titip rumah ya. Iya. Gue harus nyoba sekarang. Mumpung gak ada siapa-siapa di rumah. Aldo, kamu harus betah ya di sono. Papa sengaja kirim kamu ke pondok pesantren biar kamu bisa berubah. Iya, Pah. Aldo janji, Pah. Aldo bakal berubah. Di sana kamu bisa serius belajar dan fokus mendalami ilmu agama kamu. Biar pergaulan kamu nggak sesat. Iya, Mah. Begitu kamu lulus tahun depan, baru kamu tinggal lagi sama mama sama papa ya. Sambil fokus kuliah. Iya, Mah. Iya. Nggak mungkin. Ibu. Bang Robi. Ibu, maafin Dinda, Ibu. Dinda udah ngecewain Ibu. Dinda udah bikin malu Ibu dan keluarga. Bu. Selamat tinggal kampung halaman. Selamat tinggal teman-teman. Selamat tinggal sekolah tercinta. Selamat tinggal kamu. Assalamualaikum. Bang Robi pulang. Waalaikumsalam. Dinda, kamu kenapa nangis? Bang Robi. Bang, Lah, kamu kenapa? maafin aku, Bang. Iya, maaf kenapa, Ndak? Udah bangun, Ndak. Ayo masuk dulu. Kamu kenapa, Ndak? Aku. Kenapa? Kamu minta maaf apa tadi? Kalau gue bilang yang sejujurnya sama Bang Robi, pasti dia bakal kecewa dan marah banget. Ya Allah, apa yang harus aku lakuin? Ndak, Iya, Bang. kamu kenapa sih? Aku cuma mau minta maaf atas
kejadian kemarin. Aku nyesel, Bang. Ya ampun, kirain abang kenapa? Udahlah, nggak usah mikirin itu. Abang udah maafin kamu kok. Asal kamu jauhin si Aldo mulai dari sekarang, ya? Iya, Bang. Yang penting, kamu harus bisa berubah, ndak? Kamu nggak boleh ngelakuin itu lagi, ya? Iya, Bang. Abang harap kali ini kamu bisa turutin nasihat abang. Jangan kecewain abang, ndak? Jangan bikin malu keluarga. Kamu harus fokus belajar, tuntut ilmu setinggi-tingginya. Kejar cita-cita kamu buat bahagiain keluarga, oke? Oke, Bang. Ya udah, abang mau mandi dulu ya. BTW, si Lisa kemana? Di toko, Bang. Sama Bapak. Oh, ya udah. Maafin aku, Bang. Aku bingung harus bilang apa. Aku belum bisa menerima kenyataan. Apa ini yang harus gua lakuin? Gua gak bisa mendem ini sendirian. Aldo, apa gua harus kasih tahu si Aldo? Tapi, sedangkan gua udah gak boleh nemuin dia lagi. Kalau sampai gua ketahuan kontekan sama dia, gua bisa diusir dari rumah. Aduh, apa gua minta bantuan si Lisa ya? Tapi gak mungkin, gak mungkin. Gila kali lu ya. Gue memang putus sekolah karena gue digerebek warga dan dikawinin di tempat. Tapi gue gak sampai hamil kayak lu. Lu bego banget jadi orang. Iya, aku ngerti. Tapi aku bingung harus datang dan cerita ke siapa. Ya lu tolol sih. Ih, gue kira lu alim, kerudungan, taunya doyan lu ya. Gak nyangka gue jadinya. Perasaan lu gak gitu dulu. Iya, aku akuin aku emang bego, Kak. Tapi please Kak Maya, aku minta tolong. Gak bisa Dinda. Lu pikir gampang ngegugurin kandungan, ha? Kualat lu baru tahu rasa. Lu mau nanggung dosa gua, ha? Kak, please Kak. Enggak, lagian gua nggak tahu tempatnya di mana. Emang masih ada tempat gituan zaman sekarang, ha? Kak, aku harus gimana lagi? Setidaknya kasih aku solusi, Kak. Maaf Dinda, bukan gua nggak mau bantu lu, tapi suami gua bakal marah kalau tahu soal ini. Kak Maya, maaf Dinda, mending lu pulang sekarang. Keburu suami gua balik, ya? Please. Iya Kak, maaf ganggu. Ada-ada aja, heran. Kemana sih tuh anak? Bukannya pulang dulu dari sekolah? Diteleponin gak aktif lagi? Ya Allah, kembalikan aku seperti semula ya Allah. Harus kemana lagi aku minta bantuan? Aku nyesel ya Allah. Aku gak bisa nanggung ini sendirian. Lambat laun, perut aku pasti membesar. Dan satu sekolah bakal tahu aku hamil. Aku gak mau berhenti sekolah. Kamu mau ngomong apa? Aku mau putus aja Kak. Aku udah gak nyaman sama Kak Dot. Andai waktu itu aku gak mutusin Kak Dot, mungkin aku gak bakal kayak gini. Dan gak bakal terjadi apa-apa. Maafin aku Kak, aku udah ngambil jalan yang salah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku pulang. Dinda, ini apa? Pak, Pergi kamu dari rumah ini. Pergi dan jangan nginjak rumah ini lagi. Dinda, maafin abang, dah. Abang udah gak bisa berbuat apa-apa lagi. maafin Dinda Pak. Dinda nyesel Pak. Pak, buka Pak. Bang Robi, tolongin Dinda Bang. Lisa, buka Pak. Bang Robi buka. Maafin aku Dinda. Aku bingung harus ngapain.
Sejujurnya aku nggak mau kamu pergi dari rumah. Bu, maafin Dinda ya Bu. Dinda bikin malu Bapak sama keluarga. Maafin Dinda. Dinda gak bisa jadi anak yang soleha yang Ibu harapkan selama ini. Dinda udah ngecewain Ibu. Andai Ibu masih ada, mungkin Ibu satu-satunya orang yang bisa terima Dinda. Apapun keadaannya, mungkin Ibu yang bakal bantu Dinda mengatasi masalah ini. Dinda pergi dulu ya Bu. Permisi. Assalamualaikum. Aldo. Permisi. Waalaikumsalam. Sebentar. Cari siapa, Neng? Aldonya ada Bu. Aldo? Loh, Neng siapanya? Aku temen sekolahnya Bu. Emang Aldo nggak bilang ya? Dia kan udah nggak di sini lagi. Dia udah pindah. Pindah. Pindah kemana Bu? Ke Pandeglang, Neng. Dia sekolah pesantren di sana. Pesantren? Iya, baru aja kemarin berangkat. Ya udah deh kalau gitu. Emang ada perlu apa, Neng? Enggak kok enggak. Ya udah makasih ya Bu. Oh iya. Aduh, gimana ini? Dia pergi gitu aja. Aku nggak mau tahu Aldo. Kamu harus tanggung jawab. Aldo. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bapak mau mengumumkan bahwa teman kalian, murid yang bernama Adinda Rohimah, yang biasa kita panggil Dinda, telah berhenti dan keluar dari sekolah ini. Karena ada masalah serius yang menimpa dirinya. Tidak usah saya perjelas ya. Pasti kalian juga udah pada tahu kabar tentang masalah ini. Dan mudah-mudahan dengan masalah ini, kalian bisa menjadikannya contoh yang harus kalian hindari. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti dia. Lu kenapa, Bi? Iya, Bi. Kenapa lu dari tadi diem aja? Tahu? Ceritalah, Bi. Si Dinda diusir dari rumah. Kenapa, Bi? Dia hamil. Apa? Hamil? Kok bisa? Aduh, Bi, gue bingung harus ngapain, bro. Gue sedih, marah, kecewa, campur aduk deh pokoknya. Terus sekarang dia di mana? Gue nggak tahu. Dia diusir sama bapak, terus langsung pergi nggak tahu kemana. Kenapa lu diem aja? Lu tega banget ngebiarin adek lu jadi gelandangan. Ya terus gue harus gimana? Ya harusnya lu bela dia, jangan sampai diusir lah. Gue bela orang yang salah gitu. Ya bukan gitu, Bi. Lu tega biarin dia tidur di pinggir jalan dalam keadaan hamil, hah? Lu mau kalau dia kenapa-napa di jalan? Kita kan gak tahu apa yang bakal terjadi di sono. Gak mungkin dia di pinggir jalan. Gue yakin dia langsung pergi ke rumah si Aldo. Itulah tujuan bapak gue ngusir dia. Gue paham kok. Bapak gue gak mau pusing. Biarin dia datang ke rumah si Aldo sendirian. Biar orang tua si Aldo yang nanganin. Ya gak bisa gitulah. Iya, Bi. Ya kalau ke rumah si Aldo, kalau kagak. Lah kenapa enggak? Harusnya kan dia minta pertanggungjawaban sama si Aldo. Toh itu anak dia kok. Ya iya. Kalau diusir juga sama bapak si Aldo, gimana? Apa? Iya, Dek. Brengsek lu, Dok. Dinda. Terus kemana perginya si Dinda? Nomor yang Anda tuju. Pak, Robi pengen Dinda balik lagi ke rumah, Pak. Kasihan dia. Gimana pun dia anak bapak. Dia lagi hamil, Pak. Kamu mau nampung dia dan suaminya berikut anaknya di rumah ini? Hah? Bapak gak sudi. Biar orang tua si Aldo yang urus pernikahannya, persalinannya, tanpa bebanin Bapak. Bapak gak bisa gitu, Pak. Bapak tahu, si Aldo pindah, Pak. Dia udah gak tinggal di sini. Apa? Keluarga si Aldo belum tahu apa-apa soal ini, Pak. Jangan pikir si Dinda gak butuh kita. Dia lagi kebingungan harus kemana. Ini masalah serius, Pak. Kemana si Aldo pergi? Dia dikirim sama orang tuanya ke pondok pesantren di Pandeglang. Ya udah, kamu cari si Dinda, suruh dia pulang. Iya, Pak. Udah ya, gue pulang dulu. Iya. Padahal masih kangen tahu. Ya sama aja, kayak jauh aja ya rumah kita. Ya udah ya. Nak, ngasun dulu. Jangan, ya. Lu mau kasih Dinda, ha? Enggak lah. Ya udah makanya jangan. Ya masa cium pipi doang hamil? Ya kan berawal dari cium pipi semuanya juga. Udah masuk sono ah.
Ya udah. Halo guys, bantuin gue yuk nyariin si Dinda. Siap. Lu di mana, Bi? Gue di gardu nih, gue tunggu di sini ya. Iya, OTW. Aduh, kemana lagi nih nyarinya? Gue yakin sih dia masih di sekitaran sini. Iya, tapi udah kita cari kemana-mana, Bi. Dinda. Nomornya nggak aktif emang. Kalau aktif ngapain gue nyari-nyari, Yot? Tahu, goblok. Terus gimana nih? Mau lanjut apa gimana? Sekarang udah jam 12 malam. Mending kalian pulang aja deh, ya. Besok sekolah. Terus lu? Gue lanjut deh dari si Dinda. Nggak apa-apa, Bi. Ayo gue temenin. Udah, nggak apa-apa. Gue sendiri aja. Gak enak gue ngerepotin lu. Ya, slow, Bi. Yaelah. Ayo gue temenin sampai ketemu. Ya, nggak apa-apa. Yaelah. Ya udah deh, yuk. Itu si Dinda, Bi. Si Dinda, Bi. Dinda. Dinda. Jangan, Dinda. Buru. Dinda, turun bawaan kamu. Lepasin, Bang. Maafin Dinda, Pak. Dinda nggak tahu harus ngomong apa lagi sama Bapak. Dinda udah putus asa. Dinda nggak bisa menanggung ini sendirian. Udah Dinda. Iya Dinda. Kamu boleh tinggal di sini. Maafin Bapak udah ngusir kamu dari rumah ya. Bapak shock. Makasih, Pak. Tapi tolong bantu Dinda mengatasi masalah ini, Pak. Dinda kebingungan. Iya nak. Nanti Bapak bantu. Kamu tenang aja. Nanti Bapak urus semuanya, ya. Iya, Pak. Ya udah. Mending kamu istirahat. Biar Bapak sama Bang Robi diskusi lagi terkait masalah ini. Iya, Pak. Bisa Ibu kasih alamat lengkapnya, Bu? Bisa. Sebentar ya. Iya Bu. Ini, Pak. Oh iya. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Perlu Bapak antar apa gimana, Bi? Gak perlu, Pak. Biar Robi aja sendiri. Oh, ya udah. Kalau bisa ya minta antar teman-teman kamu. Gak usah deh, biar Robi aja. Gak enak repotin anak-anak. Ya udah, atur aja. Tapi tolong kontrol emosi kamu di sono ya. Jangan membuat keributan lagi. Iya, Pak. Insya Allah. Nah, besok gue pinjam motor lu ya. Pakai aja, Bi. Mau kemana emang? Gue mau nyusulin si Aldo ke Pandeglang. Motor gue gak bener, nak. Lah, perlu gue anter nggak? Gak usah, nak. Lu juga jangan bilang yang lain ya. Seriusan lu sendirian ke sono? Iyalah, ngapain rame-rame anjir. Ya udah terserah deh. Tapi kalau ada apa-apa telepon aja ya. Kali aja butuh jurus Muay Thai gua. Sombong banget lu, baru punya Muay Thai doang juga. Ya udah deh, hati-hati aja. Besok ambil aja motornya ke rumah ya. Iya, siap. Mau ketemu siapa? Saya mau ketemu Aldo, Tad. Aldo, santri baru. Iya bener, Tad. Kalau boleh tahu, keperluannya apa ya? Tad, ada keperluan keluarga. Penting banget sih ini. Oh, situ kakaknya. Iya, Tad, iya. Saya kakaknya. Ya udah bentar saya panggilin ya. Iya, Tad. Kamu ke ruangan saya dulu ya. Ada yang nyariin. Siapa, Tad? Dia bilang kakak kamu. Kakak. Iya, ayo. Iya, Tad. Bang Robi, ada apa, Bang? Tenang, Dok. Gua gak bakal apa-apain lu. Iya, Bang. Dok, lu harus balik sekarang juga. Si Dinda hamil. Apa? Hamil? Iya, Dok. Dia udah ngandung anak lu. Tetapi, Bang, dia udah berhenti sekolah dan harus segera nikah sama lu. Paham kan lu? Aduh, lu kemas barang-barang lu yang ada di sini. Langsung kita urus ijab kabul di rumah, ya. Tetapi, Bang, apa boleh gue minta waktu beberapa hari buat persiapan ini, Bang? Nggak bisa, Dok. Lu harus pulang sekarang bareng gue, oke? Aduh, gimana ya, Bang? Lah, kenapa? Gue belum siap, Bang.
Demi Allah bang, gua kaget banget denger ginian bang. Hah? Kaget? Terus lu kira gua gak kaget? Lu gua kasih 2 pilihan. 1, lu pulang ikut gua dan nikahin si Dinda. 2, lu gua kubur di sini. Iya bang, iya bang, iya bang. Gak usah jadi cowok pengecut dong. Iya bang, gua pulang bang. Ayo cepet. Saya terima nikahnya Adinda Rohimah binti Alex dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah. Dot. Gea. Nah, sejujurnya kakak gak ikhlas kamu nikah sama si Aldo. Mau dibawa kemana impian kita selama ini? Kita sering ngobrol-ngobrol ngehayal masa depan. Walaupun kita masih sekolah, tapi kita sering bercanda tentang pernikahan kita kelak nanti. Tapi nyatanya apa ndak? Dot, udah ya, ikhlasin. Emang bukan jodohnya mau gimana? Iya Dot, masih banyak cewek-cewek lain. Masa depan lu masih panjang. Iya nak, Yot, gua udah ikhlas kok. Ya, gue ngerti kok perasaan lu. Udah ya, yang sabar, ikhlasin. Iya Lisa, gue gak kenapa-napa kok. Gue cuma gak sanggup liatnya. Iya ya, gue paham. Aldo, papa sama mama pulang duluan ya. Malam ini kamu tidur di sini dulu ya. Iya pak. Nanti terserah kamu mau tinggal di mana. Itu kita obrolin nanti ya Dok. Iya mah. Ya udah, Pak Alex, kita pulang duluan ya. Oh iya bu. Saya titip anak saya sementara pak. Tolong didik dia sebagaimana anak papa sendiri. Baik pak. Bi, sejujurnya Bapak nggak bisa kalau si Dinda dan si Aldo tinggal di sini. Iya Pak, Robi juga paham. Kondisi rumah kita kayak gini, ditambah ekonomi kita lagi sulit. Boro-boro nampung anak orang. Jadi gimana ya Bi bagusnya? Suruh aja dia tinggal di rumah si Aldo Pak, kalau gitu. Siapa tahu di sono lebih terjamin. Lagi pula si Aldo harus cari kerja buat nafkahin si Dinda sama anaknya. Nggak bisa numpang di kita terus. Iya Bi, justru itu mau Bapak. Biar dia juga lebih dewasa, nggak bergantung sama orang tua. Ya udah Pak, besok omongin aja sama dia. Iya Bi. Dinda, maafin gua ya. Gua nggak pernah kepikiran bakal gini jadinya. Gua juga masih belum percaya kalau kita sampai nikah dan rumah tangga di sini. Dengan posisi kita masih kelas 2 SMA. Kalau dibilang belum siap, ya belum siap. Iya Dok, udahlah. Yang udah-udah. Gue juga gak nyalain lu semata. Ini ulah gue juga. Sekarang mending kita pikirin gimana nasibnya ke depan. Kita bakal banyak butuh biaya Dok. Iya ndak. Orang tua kita pasti sekarang lagi sedih, kecewa, malu melihat kelakuan anaknya kayak gini. Iya. Mereka udah nyokolain kita dari SD. Dan tahun depan adalah momen yang paling mereka tunggu-tunggu, yaitu kelulusan. Tapi, udahlah. Udahlah, benar kata lu. Mending kita buka lembaran baru. Kita rapiin rumah tangga kita pelan-pelan ya. Iya Dok. Dok, lu betah tinggal di rumah gua? Alhamdulillah sih, gua betah. Mungkin itu karena keluarga lu baik sama gua, gak sinis gitu. Syukurlah. Kalau gue jujur aja, gue gak bakal betah tinggal di rumah lu. Jangankan lu, gua aja gak betah. Kelam di sono. Maksudnya kelam? Gimana? Ya dingin aja, gak kayak di sini. Di sini hangat, gue berasa dirangkul sama keluarga lu. Bagus deh. Lisa, kalau kamu jadi si Dinda, kamu bakal tinggal di mana buat rumah tangga kamu? Aku sih mau minta ajak suami aku keluar. Kemana aja, asal jangan di rumah kita. Kenapa bisa begitu? Ya, aku kasihan sama bapak bang. Ditambah ekonomi kita lagi sulit begini. Emang kenapa bang?
Justru itu yang ditanyain Bapak semalam. Dia pengennya si Dinda sama si Aldo nggak tinggal di rumah kita. Ya, tapi kasihan juga sih Bang si Dinda. Masa kita usir dia? Dia kan keluarga kita. Iya, tapi kan itu udah tanggung jawab suaminya. Iya sih, tapi tergantung sih ya. Kalau kayak si Aldo kan tajir. Jadi apa salahnya tinggal di rumah si Aldo ketimbang di rumah kita? Nah, itulah. Ini nanti siang nih abang sama bapak mau ngomongin soal itu sama mereka. Secepat itu Bang. Ya, daripada nanti keburu betah, jadi bergantung sama kita. Mana masih pada bocah. Iya juga sih. Halo, Pak. Bapak masih di mana, Pak? Di toko, Bi. Kamu udah pulang? Udah ini, baru sampai. Bapak jadi nggak ngomong sama mereka? Jadi. Ya udah, suruh si Lisa ke sini. Gantian, biar Bapak yang ke sana. Oh, ya udah. Dinda, Aldo, sebelumnya Bapak minta maaf. Bukannya Bapak ngusir kalian dari rumah ini. Jujur aja, Bapak nggak sanggup nampung kalian berdua. Bukan Bapak nggak sayang sama kalian. Tapi, kondisi Bapak lagi begini. Sementara kalian di sini kan harus makan. Belum lagi tempat tinggal di sini sempit. Belum lagi biaya lahiran dan lainnya masih banyak yang harus kita siapkan. Jadi, tolong ngerti maksud Bapak. Tapi Pak, Dinda dan Aldo betah tinggal di sini. Dinda nggak mau pisah sama Bapak. Nggak, Dinda bukan anak kecil lagi. Dinda udah rumah tangga loh. Dinda harus bisa mandiri, ya? Tapi Bang, masa Bapak sama Abang tega sih Dinda diasingkan di rumah ini? Bukan gitu, Dinda. Kita bukan lagi mengasingkan kamu. Udah pasti kita sering-sering tengok kamu di sana. Gak mungkin Bapak buang anak Bapak sendiri. Maksudnya gini, Nda. Kamu bisa tinggal di rumah Aldo. Itu emang udah kewajiban dia bawa kamu kemanapun dia mau. Asal dia tanggung jawab dan bisa cari nafkah sendiri. Tanpa harus bebanin siapapun. Dan setidaknya di rumah Aldo kamu lebih layak dan terjamin, Nda. Bang, Pak, ya, saya bakal bawa Dinda keluar dari rumah ini. Walaupun hati saya berat. Karena sejujurnya, saya lebih betah di sini ketimbang di rumah. Tapi ini udah jadi keputusan Bapak sama Bang Robi. Jadi mau gimana lagi? Dok, Yang betah ya nak di sana. Nanti lama-lama juga kamu terbiasa, ya. Ibu kamu juga gitu kok dulu. iya Pak, insya Allah. Mudah-mudahan Dinda bisa lebih baik di sono. Semangat ndak, abang doain. Kamu sehat-sehat di sono. Nurut sama mertua, nurut sama suami, rumah tangga yang bener. Jangan banyak-banyak berantem, ya. Iya, Bang. Ya udah ya Bang. Pak, kita pamit dulu. Iya. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maafin Bapak sama Bang Robi ya Dok. Baru aja kita ngomongin tentang di mana kita tinggal. Jadi begini. Gak apa-apa lagi. Gua paham banget sih maksud mereka. Kita juga gak bisa maksa buat tetap tinggal di sono. Lagian kita harus belajar mandiri, ndak? Iya, tapi terlalu cepet Dok. Jujur aja, kaget gua aja belum hilang. Udah disuruh belajar mandiri. Tenang, ndak. Kita bakal hidup enak kok di rumah gua. Gua bakal turutin apa yang lu mau. Kita bisa makan enak, tidur enak. Kita bisa jalan-jalan bareng keluarga gua. Insya Allah deh, kita gak kesulitan. Itu mah sama aja bukan mandiri. Lah, iya. Berdoa. Assalamualaikum. Pa, Ma, Assalamualaikum. Nggak dikunci kayaknya Dok. Lah, iya. Ayo ah. Pa, Ma, Assalamualaikum. Pokoknya Bapak gak mau, Ma. Titik. Loh, kok kamu jadi egois gini sih? Shh, Dinda, kamu denger gak? Iya. Aduh, Bapak lu lagi berantem Dok. Shh, iya. Papa cuma gak mau anak itu tinggal di sini. Titik. Tapi dia udah jadi menantu kita loh, Pak. Papa belum sadar, ha? Iya, Papa belum bisa terima kenyataan. Dan Papa yakin Aldo jadi begini karena ulah cewek itu. Kalau bukan karena cewek itu, si Aldo gak bakal kayak gini. Ya ampun, Pak. Itu kecelakaan, Pak. Kita nggak bisa salahin satu pihak aja. Pokoknya Papa gak mau mereka berdua tinggal di sini. Tapi si Aldo anak kita, Pak. Ya itu, kecuali si Aldo tinggal di sini sendirian, tanpa istrinya. Itu pun masih saya pertimbangkan. Apa? Masih dipertimbangkan? Aldo anak kita loh, Pak. Iya, Papa juga tahu. Anak dari hasil adopsi yang gak tahu diri, gak tahu terima kasih. Dinda, kayaknya dugaan kita salah. Apa yang kita dengar barusan bukan perkataan sepele. Iya Dok, gua udah denger semuanya. Ayo kita pergi dari sini, Nda. Tapi kemana tujuan kita Dok? Gua nggak tahu. Tapi yang jelas kita berdua harus bisa hidup tanpa mereka, Nda. Iya Dok. Nggak bisa kurang ya, Pak? Segitu mah udah murah deh. 700.000 udah termasuk air. Airnya banyak lagi. Kamar mandi juga di dalam.
tempatnya juga bersih. Ya kalau kamu mau, kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi bayarnya bisa bulan depan nggak, Pak? Waduh, nggak bisa kalau gitu. Ya minimal separuh lah. Tapi kita nggak ada uang, Pak, sama sekali. Kita cuma pegang 100.000 buat beli makan. Susah kalau gitu mah, Dek. Bingung saya juga. Gini aja deh, Pak. Kita minta tolong. Boleh nggak tinggal dulu di sini 1 malam aja? Kita butuh istirahat, Pak. Istri saya lagi hamil. Nanti saya cari uangnya deh besok pagi. Gitu ya? Ya udah, nggak apa-apa kalau gitu. Tapi maaf loh, kalau uangnya nggak ada, ya saya kasih ke orang lain aja. Kan masih banyak yang mau ngontrak di sini. Iya, Pak. Saya usahain deh. Ya udah. Jangan biarkan masa depanmu dirampas oleh hawa nafsu yang hanya dinikmati sesaat.